Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Pak Beno. Pak, ya Pak. Eh, saya Muhammad Jono, Pak, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Padang Ya, dari Sekolah SMA Adubia Padang. Pak, jadi kami ada tugas CGP ini tentang dilema etika dan rujukan moral, gitu, Pak. Jadi ada tugas kami itu nanti diskusi atau wawancara dengan kepala sekolah, Pak. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan dan itu berkaitan dengan kepemimpinan Bapak sebagai kepala sekolah, gitu, Pak. Baik, Pak, apa kita langsung saja pertanyaannya, ya, Pak? silakan langsung. Baik, Pak. Adapun panduan pertanyaan wawancara saya hari ini dengan Bapak, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Untuk melakukan proses identifikasi kasus, apakah itu dilema etika atau rujukan moral, maka tentu kita harus paham dulu definisinya apa. Dilema etika itu adalah apabila ada muncul dua kasus yang sama-sama benar keduanya. Tapi nanti kita harus memilih salah satu di antara kasus tersebut yang membawa manfaat bagi orang banyak. Itu dilema etika. Tapi kalau bujukan moral, kasus yang muncul satu benar, satu salah. Itu definisinya. Jadi bagaimana identifikasi, tentu kita lihat saja dari ciri-ciri kasus yang muncul tersebut. Barulah kita bisa bedakan, kemudian baru kita pikirkan bagaimana tindak lanjut dari penyelesaian kasus-kasus tersebut. Iya, Pak. Itu pertanyaan pertama, Pak. Ya. Kemudian saya masuk pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak, ya di SMA Adabia ini, Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan atau kebajikan, Pak. Iya. Memang dalam persoalan sehari-hari sering juga kondisi seperti ini kita jumpai. Ada dua persoalan, kedua-duanya sama benar. Sehingga dalam mengambil keputusan kita harus hati-hati. Di antara dua kasus tersebut, kita lihat, kita cek mana yang membawa manfaat lebih kepada orang banyak. Berarti kalau itu membawa manfaat yang lebih bagi orang banyak, berarti itulah kasus yang kita jadikan sebuah keputusan. Karena apa? Karena kalau kita buat sebuah keputusan ternyata tidak membawa manfaat bagi orang banyak, itu akan merugikan organisasi kita sendiri. Karena memang kita harus sangat hati-hati terhadap persoalan. Oke, Pak, berikutnya pertanyaan yang nomor 3, Pak. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Bapak lakukan? Ya, terkait langkah-langkah yang harus kita lakukan, setidaknya ada 5 hal menjadi prioritas kita. Pertama dulu kita analisa permasalahan. Ya. Permasalahannya bentuknya seperti apa, kita analisa lebih mendetail. Kemudian setelah kita analisa permasalahan, kita lihat siapa-siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Aspek apa saja yang mempengaruhinya. Jadi kita lihat ini antara siapa dengan siapa. Kemudian barulah kita uji persoalan tersebut dalam bentuk uji benar salah, uji benar-benar, sehingga diperoleh sebuah data yang konkret terkait hal tersebut. Baru yang keempat, kita ambil keputusan. Keputusan yang kita ambil itu
adalah keputusan yang banyak membawa manfaat bagi orang. Baru yang terakhir kita refleksikan keputusan kita tersebut. Apakah yang kita buat itu sudah benar atau belum? Kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus di 5 etika tadi, Pak? Ya, yang sama-sama keduanya benar seperti itu. Ya, yang paling efektif itu adalah ketika kita mulai menganalisa persoalan yang muncul. Ya, ketika ada persoalan yang muncul yang terkait dengan dilema etika, yang kedua-duanya ini benar. Ya. Cara paling efektif menyelesaikannya adalah kita panggil siapa yang terlibat dalam keputusan tersebut. Iya, Pak. Kita panggil sehingga kita cepat sampai ke sumber informasi, sehingga bisa kita cepat dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya, Pak. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih, Pak? Ya. Sebagaimana yang kita ketahui, di sekolah itu ada guru-guru dan tenaga kependidikan. Nah, guru-guru itu semua teman-teman kita. Ya. Nah, ketika muncul persoalan, itu kan artinya muncul dari teman-teman kita juga. Muncul persoalan A, kasus A, sehingga nanti persoalan ini berawal dari guru yang notabene adalah teman-teman kita. Nah, ketika kita mengambil keputusan pun harus hati-hati. Yang kena teman kita, yang tidak juga teman kita. Gitu. Iya. Nah, makanya inilah yang dikatakan dilema etika tadi. Nah, langkah-langkah yang konkret yang harus kita ambil adalah memang kita analisa dulu persoalan itu, Iya, Pak. kemudian kita lihat mana aspek yang membawa manfaat ke banyak orang, Iya. bukan ke sedikit orang. Iya, Pak. Nah, jadi hal seperti inilah yang menjadi tantangan, Iya. karena tidak semuanya kita bisa menyenangkan hati guru-guru kita. Iya. Kira-kira seperti itu. Berikutnya, Pak. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan untuk itu, Pak? Ya, terkait dengan jadwal, memang kalau persoalan dilema etika ini kita melihat sebuah masalah itu kedua-duanya benar ini, ya. Jadi tidak bisa kita di tempat langsung kita selesaikan, tidak bisa. Memang butuh pengkajian, karena tadi sudah disebutkan setidaknya ada 5 langkah-langkah Iya, Pak. untuk menyelesaikan persoalan dilema etika ini. Maka kita jadwal khusus untuk penyelesaiannya harus kita buat, tidak bisa buru-buru. Ya. Baik, Pak. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika gitu? Atau apakah ada nanti Bapak musyawarah atau apa mengenai itu? Ya, di sekolah itu kan kita punya wakil kepala sekolah. Nah, wakil kepala sekolah itu bagian dari unsur pimpinan sekolah, nanti yang akan membantu kita kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Karena wakil kepala sekolah kan juga punya data-data tersendiri terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di sekolah. Kita punya wakil urusan kurikulum, urusan sarana, urusan humas, dan urusan kesiswaan. Jadi terkait dengan persoalan apa yang muncul dengan dilema etika, maka kawan-kawan wakil inilah yang akan membantu nanti mempercepat pengumpulan data-data, informasi-informasi yang akan kita gunakan dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika. Baik. Nah, kemudian yang terakhir, Pak, pertanyaan saya, dari semua apa yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pelajaran apa yang dapat Bapak ambil atau pengalaman apa yang sudah Bapak dapatkan dalam mengambil keputusan tentang dilema etika ini, Pak? Persoalannya seperti ini. Dilema etika ini kan
sebagai contoh kita temukan di sekolah misalnya. Ada sebuah persoalan terkait dengan pembagian jam mengajar, Iya. ya, pembagian jam mengajar. Jadi kalau misalnya si A kita beri jamnya banyak, Iya, Pak. si B diberi jam sedikit, tentu akan timbul persoalan. Padahal nih guru-guru itu kan teman-teman kita juga semua. Iya, Pak. Maka persoalan yang seperti ini tidak bisa kita gegabah dalam mengambil keputusan. Harus kita cari data-data atau fakta-fakta yang terkait dengan keputusan yang akan kita ambil. Iya, Pak. Karena apa? Ketika misalnya si A itu guru senior atau guru yang sudah sertifikasi misal, Betul, Pak. Iya, Pak. ya, kita kasih jam sesuai dengan standar sertifikasi. Sementara kinerjanya tidak bagus. Si B dia bukan guru sertifikasi, Iya. tapi kinerjanya bagus. Maka muncul persoalan bagi kita. Kalau misalnya si A kita bantu, maka akan terbantulah sertifikasinya. Iya. Tapi kinerjanya tidak bagus, berdampak kepada proses belajar mengajar. Ketika si B kita bantu, dia tidak sertifikasi tapi kinerjanya bagus. Bagus juga keputusan kita ini. Jadi kan ada dua keputusan yang sama benarnya. Kan seperti itu contoh dilema etika. Iya, Pak. Betul. Nah, bagaimana seorang kepala sekolah harus mengambil keputusan yang seperti ini? Ya, apakah kita memikirkan perasaannya si A tadi atau mungkin perasaannya si B? Kalau si B berdampak pada kinerja. Nah, oleh karena itu kita butuh data. Kita butuh data terkait dengan keputusan yang akan kita ambil. Apakah kasih jam ini ke si A atau kasih ke si B jam pelajaran? Iya, Pak. Langkah-langkah yang 5 tadi itu. Iya. Kita dalami dulu aspeknya. Iya. Kemudian kita siapa saja terlibat. Kemudian kita lihat yang mana yang membawa kebermanfaatan yang banyak bagi orang. Kalau kita kasih si A, dia sertifikasi, tapi kinerja tidak bagus. Kalau misalnya dia tidak kita kasih jam, maka akan berdampak kepada dia tidak terima sertifikasi. Iya, Pak. Ya, seperti itu contohnya. Tentu para penggunanya. Kalau si B kita kasih jamnya banyak, dampak positifnya apa? Maka mutu pendidikan, proses belajar mengajar di sekolah kita terjamin. Ya. Tapi dia kan tidak sertifikasi. Iya. Itulah contohnya. Maka kita analisa mana yang paling banyak manfaat. Apakah menyelamatkan satu orang atau menyelamatkan banyak orang? Karena menyelamatkan mutu pendidikan di sekolah itu kan menyelamatkan banyak orang. Itu salah satu contoh. Jadi dengan konsep dilema etika itu sangat membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, dibantu oleh nanti data-data dari para wakil, maka kita bisa lahirkan keputusan yang membawa manfaat bagi kita semua. Dan di sisi lain kita juga buat refleksinya. Maka teman kita yang si A tadi kita lakukan pembinaan supaya apa? Supaya di semester berikutnya dia mengalami perubahan cara mengajar, cara melakukan proses belajar mengajar, cara pembinaan terhadap siswa. Nah, mudah-mudahan nanti dia berubah juga kualitasnya, maka di semester depan bisa saja di si A ini yang kita kasih jam yang banyak. Itu contohnya kira-kira Pak. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak sediakan. Ya, itu saja pertanyaan saya terkait materi dilema etika dan rujukan Bapak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Muhammad Jono. Ya. Saya calon guru penggerak angkatan 8 Kota Padang, Bu. Ya. Oke, Ibu, sedikit pengantar dari saya, Bu, bahwa kami di CGP ini ada penugasan, yakni mewawancarai pimpinan sekolah atau kepala sekolah gitu. Ya, boleh. Jadi saya di sini ingin mewawancarai Ibu
dalam rangka tugas di modul 3.1 ini Bu, tentang kepemimpinan kepala sekolah. Baik Ibu, saya akan bertanya kepada Ibu karena ada panduan wawancara mengenai tugas saya ini. Kita langsung mulai saja ya Bu ya. Boleh juga. Sudah siap Ibu? Insya Allah. Oke, bismillah kata Ibu ya. Iya. Oke, baik Ibu, pertanyaan pertama saya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Coba menjawab ya Jono ya, insya Allah. Pertama-tama yaitu kita identifikasi dulu kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral. Iya. Dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa ciri dan karakteristiknya. Pertama, misalnya dilema etika yaitu terdapat dua pilihan tindakan yang mempunyai nilai norma yang sama, namun ada konsekuensinya yang menguntungkan dan yang merugikan. Dan dapat mempengaruhi pihak yang terlibat. Tidak ada keputusan itu yang sempurna. Jadi merupakan akan memuaskan semua pihak. Iya, Bu. Dan akan mempengaruhi pihak yang terlibat. Sedangkan untuk bujukan moral, terdapat tekanan atau dorongan moral yang kuat untuk mengambil tindakan yang tertentu karena nilai-nilai atau norma yang berlaku di lingkungan sosial ataupun kelompok yang tertentu. Nah, tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan baik atau benar menurut nilai yang dipegang oleh sebagian besar orang atau kelompok. Nah, bujukan moral dapat muncul dari norma agama, misalnya norma adat dan budaya masyarakat seperti itu mungkin. Bu. Jadi itu yang pertama Ibu ya. Oke, yang kedua Bu, bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Bu? Mungkin dengan pertanyaan Jono seperti itu, yaitu pertama kita sebelum keputusan diambil, terlebih dulu kita kumpulkan dulu fakta dan analisa mana yang benar dan salahnya. Terus membuat alternatif Bu. Atau solusi, Bu. Terus mengidentifikasikan masalah sehingga terbentuklah kesimpulan, sehingga bisa diambil keputusan. Utamakan dengan keputusan yang berpihak pada kebajikan. Iya. Mungkin seperti itu. Baik Bu. Itu yang kedua Ibu, yang tadi Bu. Kemudian kita yang ketiga. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Kalau kami di sini, Bu. Langkah-langkah atau prosedur yang kita biasa lakukan yaitu pertama, menentukan sebab dan masalah, siapa-siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Terus kita diskusikan bersama guru dan anggota dari sekolah ini, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum kita memutuskan sebelum kita memutuskan. Terus yang kedua yaitu mengidentifikasikan masalah, terus kita klarifikasikan tujuan apa yang kita inginkan. Terus kita tinjau lagi kemungkinan untuk mencapai berbagai tujuan atau keputusan. Terus yang ketiga, yang mengidentifikasikan masalah, kemudian kita lakukan diskusi bersama warga sekolah dan untuk mencari solusi yang terbaik. Iya, betul. Ya, mungkin seperti itu. Terus kita lakukan refleksi. Oh, iya. Baik, Bu. Itu ya prosedur yang sudah Ibu lakukan ya Bu ya. Kan kita laksanakan di sini di sekolah kita. Di TK Adabiah ini ya Bu. Iya, boleh. Kemudian pertanyaan saya yang keempat kepada Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Mungkin itu suatu pertanyaan yang agak dilema etika. Iya Bu. Pertama kita lihat dulu siapa-siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Terus apa sifat kasus tersebut dan
seperti biasa kita diskusikan dulu dengan warga sekolah. Iya, Bu. Terus kita seperti yayasan, kita punya pengurus. Iya, Bu. Kita kita bayangkan sosok panutan Iya, dan Bu. kita misalnya kasus tersebut agak berat gitu, kita bawa ke ranah yayasan. Jadi kita mencari untuk hasil yang terbaik. Kemudian yang kelima ya Bu ya, pertanyaan saya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika, Bu? Ya, tantangan Ibu gitu. Ya, ini sungguh berat juga ya. Pertama itu kita mencari keputusan yang terbaik. Karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama harus menguntungkan kedua belah pihak. Iya, Bu ya. Nah, kadang saat keputusan kita ambil ada yang melanggar. Jadi prinsip keadilan karena adanya anggota yang merupakan kerabat pihak yang istimewa. Jadi antara dua keputusan yang susah kita ambil. Jadi intinya kita harus mengambil keputusan itu dengan jalan yang terbaik supaya tidak merugikan pihak yang terlibat. Oke, Bu. Kemudian berikutnya, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu atau tata kala tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu, Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat kejadian atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan, seperti apa, Bu? Baik. Kalau kita lihat dulu kasusnya, apakah itu berat atau ringan. Kalau kita ringan, bisa kita selesaikan pada saat itu juga, kita selesaikan pada saat itu juga. Iya, Bu. Namun apabila masalah kasus itu berat, kita punya juga seperti tadi Ibu katakan bahwa kita punya yayasan, kita punya pengurus, kita bawa masalah tersebut ke pengurus supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi kita ambil keputusan yang demi kebajikannya supaya tidak ada tidak ada pihak yang terrugikan gitu, seperti itu. Oke, Bu. Berikutnya pertanyaan saya yang ke-7 kepada Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, ya, Pak? Ya, kalau di TK ada dia, kita kalau ada masalah tersebut kan kita diskusikan bersama warga sekolah. Iya, Bu. Dan alhamdulillah, iya, Bu, dengan kita diskusikan masalah tersebut ada jalan keluarnya, seperti itu, ada solusinya. Sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir kepada Ibu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa saja yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Ya, terima kasih. Mungkin pembelajaran yang dapat saya ambil yaitu kita dalam mengambil keputusan haruslah bijak. Kita jangan tergesa-gesa. Iya, Bu. Kita diskusikan dulu apa kasus dan masalah tersebut, sehingga tidak ada seperti yang tadi, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Jadi sama-sama baik dan kita semuanya berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Bu, sudah terjawab semua pertanyaan dari saya. Ini luar biasa sekali. Dan Ibu sangat bijak sekali dalam mengambil keputusan. Terima kasih, Bu, atas waktu dan kesempatannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih doanya, Bu. Sukses untuk Jono, sukses juga untuk Ibu. Terima kasih.